Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Ada satu hal yang kemarin belum kita sebut, bicara tentang refleksi pemahaman kita tentang ilah, tentang Allah dan masalah permusuhan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali atau banyak tempat, yaitu setan. Setan sebagai musuh ini harus kita pahami dengan baik, karena kemarin belum kita sebut. Setan dan teman-temannya setan, biar masuk semuanya, nggak usah kita rinci. Ya, setan itu punya teman, punya aulia. Kalau orang kafir sudah kita sebut, dan orang kafir bagian daripada walinya setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau walinya Allah dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir walinya adalah taghut. Faqatilu awliya asyaiton. Kita lihat nih. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asyaiton. Jadi di sana ada wali setan. Ketika kita membaca perangilah wali-wali setan, nah, berarti kita harus tahu siapa wali setan itu. Masa perintah tanpa pelaksanaan kan nggak mungkin. Ketika Allah mengatakan perangilah wali-wali setan, maka setan itu musuh kita, dan kita juga bukan hanya memerangi setan tapi wali-walinya. Ya. Jadi saya ingatkan bahwa di antara yang harus kita jadikan musuh adalah setan. Syaitan. Inna syaitana lakum aduwun. Setan itu musuh kalian. Setan itu buat kalian adalah musuh. Itu pasti. Dan dia sudah mengumumkan akan menyesatkan kita selama-lamanya. Untuk itu yang penting adalah fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah setan sebagai musuh. Setan musuh kita iya, tapi apakah kita sudah menjadikan setan musuh kita? Kadang-kadang malah kita jadikan teman. Ini yang jadi masalah. Jadi setan musuh kita, maka jadikanlah setan sebagai musuh kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak memusuhi setan, setan tidak akan pernah jadi teman kita. Kita menjadikan dia teman, tapi dia tetap musuh. Yaitu dengan cara apa? Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabin nar. Tiada lain, setan itu akan mengajak semua pengikutnya, partainya menuju ke neraka. Min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 6. Coba, bagaimana cara kita menjadikan setan sebagai musuhnya? Gimana caranya? Pertanyaan ini bukan bagaimana kita menjadikan setan sebagai musuh kita. Hah? Gimana? Jangan mentaatinya, menentangnya. Berusaha untuk selalu beda dengan keinginan setan. Setan punya keinginan, kita harus punya keinginan. Setan punya langkah, maka kita waspada terhadap langkah setan. Jangan terjebak terhadap perangkap setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan.
Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Banyak nggak orang yang ikuti langkah setan? Seneng. Nah, itu repotnya itu. Orang seneng ngikuti langkah setan. Berteman dengan temannya setan juga seneng juga. Nah, itu. Padahal kalau bermusuhan gimana? Umpamanya kita bermusuhan dengan seseorang. Kemudian ada orang lain, teman dia, agen dia, deketi kita. Kira-kira kita risih atau enggak? Ada suatu ketakutan enggak? Iya kan? Ini akan jebak saya ini. Ini akan, ketika kasih minum, kita berpikir apa? Jangan-jangan ada racunnya gitu kan? Bener enggak? Nah, tapi kalau orang berteman dengan setan merasa gitu enggak? Lah ini ya repotnya. Nah, saya katakan ketika ada orang ngasih bakso kita senang. Tapi kalau tahu di situ yang ngasih musuh kita dan dia udah ngomong, saya akan bunuh engkau dong dengan berbagai cara. Kira-kira kalau kita dikasih dia makanan kira-kira gimana? Gak berani kita, gak mau. Lah setan itu langkah-langkahnya banyak, disitulah racunnya, dan kita senang. Contoh, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitan. Iya, itu amalus syaitan. Fajtanibu, jauhilah. Segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kekufuran adalah jebakan setan. Retorikanya indah banget kadang-kadang. Retorikanya kayak Nabi kepada Nabi Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, jangan deketi pohon ini, engkau celaka. Setan ngomong apa? Setan ngomong apa? Tahu nggak Adam? Kenapa engkau dilarang deketi pohon? Karena Allah nggak mau engkau jadi malaikat. Allah nggak mau engkau jadi orang yang bisa hidup terus nggak mati. Itu sebetulnya. Jadi pohon ini kalau engkau makan engkau jadi malaikat. Kalau engkau makan engkau jadi kekal di surga ini. Allah nggak mau. Maka melarang engkau makan pohon ini. Logikanya masuk nggak? Logikanya masuk nggak? Masuk. Buktinya apa? Makan. Kan diterangkan kan? Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku itu benar-benar penasehat yang sangat tulus kepadamu wahai Adam. Deketilah biarlah engkau jadi malaikat selama-lamanya. Fadallahuma bihurur. Fadallahuma, bisa menjebaknya. Ya, kalau sekarang apa? Allah mengatakan kalau engkau mendekati zina engkau celaka. Masa mudamu itu perlu dinikmati dah. Gak keren deh kalau gak punya pacar. Terus orang bangga punya pacar. Begitu gak kira-kira? Hah? Iya kan? Mentereng. Iya. Jadi labelisasi. Oke. Dan saya katakan bahwa kita bukan hanya memerangi setan, tapi memerangi wali-wali setan, dan begitu banyaknya. Munafikun, musyrikun, dolimun, ya. Itu semuanya wali-walinya setan. Dan kalau kita ikut mereka,
kita akan terjebak. Oke. Bicara tentang langkah-langkah setan banyak sekali. La ubat fala yubattikunna adanal an'am. Dikatakan termasuk kesyirikan yang paling besar itu kesyirikannya. Syirik itulah langkah-langkah setan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyan wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kita lihat. Jadi ini perlu nanti kita pelajari karena apa? Repotnya setan itu menggoda kita melalui diri kita. Di sana ada musuh juga tapi musuh majaz, yaitu apa? Anak dan istri. Inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum juga kan? Ya, tapi aduwalakum caranya gimana? Digebukin. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tar fa innallaha ghafurur rahim. Caranya diampuni aja. Ya, dimaafkan, diluruskan. Di antara musuh kita sebenarnya diri kita sendiri ini sering musuh. Ya. Diri kita ini yang perlu kita musuhi sebetulnya. Untuk kita kembalikan kepada istiqomahnya. Baik. Berikutnya setelah ini selesai, saya ingin ngajak kepada kalian untuk mempelajari rincian daripada haqaiqul kubra. Ini sebenarnya materi akidah tapi kita melakukan pendekatan thaqafah dalam mempelajari ini semuanya. Kenapa sih kok malah? Lah. Ya. Ini nggak akan rinci banget, cuma lebih menekankan tentang bagaimana kita memahami 5 hakikat besar dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pertama, sesuatu yang menjadi pertanyaan kita besar dan mempengaruhi cara berpikir kita adalah hakikat ketuhanan. Hakikat ilah atau hakikat al-uluhiyah. Pertama kita luruskan. Ilah pasti kita cari. Ilah kita adalah Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengilahkan Allah? Allah ilah kita enggak? Sudahkah kita mengilahkan Allah? Dalam perasaan, dalam pikiran, dalam jiwa. Itu yang perlu pertanyaan. Sudah mengilahkan Allah belum? Kita meyakini Allah ilah kita, tapi sudahkah kita mengilahkan Allah? Belum. Gawat nih. Jadi sudah SMA kelas 12 belum mengilahkan Allah? Sudah atau belum? Sudah. Benar? Kita uji ya. Kita uji sekarang. Apakah kita sudah mengilahkan Allah? Insya Allah. Kita uji sekarang. Apa arti ilah? Ilah itu dari kata kerja aliha. Al-ilah itu al-ma'luh, yang diilahkan. Lah ilah itu apa? Pertama, ilah itu adalah ketenangan. Dikatakan aliha fulanun ila fulan sakana ilaihi.
Jadi orang katakan ilah itu, fulan itu mengilahkan si fulan atau alihah kepada fulan, itu artinya sakana ilaihi, tenang. Jadi gini, kita mengilahkan Allah kalau hati kita selalu tenang setiap kali mengingat Allah. Melebihi ketenangan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Aliha juga berarti istajaro, merasa dilindungi. Aliha fulan bi fulan artinya istajaro bihi, minta perlindungan kepadanya. Jadi gini loh. Ilah itu adalah tempat berlindung. Zat yang kita berlindung kepadanya. Jadi apapun kondisinya, hati kita langsung tertuju kepada Allah, minta perlindungan dia. Merasa dan menyadari tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Otomatikal, langsung kepada Allah. Dan selalu langsung merasa dilindungi, tenang banget. Karena selalu merasa dilindungi, maka apa? Ketika ingat dia, maka hati kita tenang. Sudahkah kita begitu? Ujian John. Kita nggak punya duit. Kita cari duit. Ketika dapat duit, tenang nggak? Kita nggak punya duit, butuh duit. Kemudian ada duit, tenang nggak? Tenang. Kemudian kita butuh duit, ingat Allah, tenang, tapi nggak ada duitnya. Hah? Tenang? Atau nggak tenang? Hah? Gimana? Kurang tenang. Jadi kalau kurang tenang, yang lebih menenangkan duitnya atau Allahnya? Hah? Kita sakit. Cari obat, nggak dapat. Ingat Allah, tenang nggak? Tapi obatnya belum dapat. Obat fisiknya belum dapat. Kemudian kita kurang ingatnya sama Allah, tapi dapat obat. Dapat obat dari spesialis yang luar biasa katanya. Tenang nggak? Tenang. Jadi mana yang lebih menenangkan, obat atau Allah? Hah? Mana yang lebih menenangkan? Yang lebih menenangkan duit atau Allah? Benar? Kalian tuh bicara seharusnya atau realitanya? Duit, obat, apa yang lebih menenangkan? Nah, orang itu ketika mengilahkan Allah, maka hati itu akan selalu tenang mengingat Allah. Dan tahu semuanya itu adalah sebab yang Allah datangkan. Tetapi ketenangan itu hanya kepada Allah saja. Alladzina amanu, dalilnya ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya pastilah sebab-sebab materi menenangkan kita. Tapi hati kita bukan karena materi itu. Ini Allah telah mengirimkan bantuannya kepada aku. Dan orang beriman itu selalu merasa dilindungi oleh Allah. Karena dia selalu berlindung kepada Allah. Maka ayat-ayat tentang minta perlindungan banyak sekali. Minta perlindungan kepada setan. Minta perlindungan kepada apa? Kepada orang dolim. Kepada Fir'aun. Minta perlindungan dari Fir'aun. Apa bahasanya?
wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin inni udtu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Kan gitu kan? Aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari kalian melempari batu saya. Jadi ilah itu manakala hati kita tertuju kepadanya dengan minta segala perlindungan dan minta segala keperluan, maka as-samad. As-samad itu apa? As-samad, somadaya semudu artinya apa? Fokus, tertuju kepadanya. Allahus samad, zat yang tertuju kepadanya semua makhluk dengan segala keperluannya. Karena apa? Allah itu yang sempurna dalam segala hal. As-sayyid alladhi intaha ilaihi su'duduhu. As-sayyid, tuan yang sangat sempurna ketuanannya. Sempurna ilmunya, sempurna kasih sayangnya, sempurna kekuasaannya. Bayangkan, kalau orang kuasanya sempurna, ilmunya sempurna, kasih sayangnya sempurna, apa yang kurang? Tinggal pencet remote control. Ada orang yang semuanya itu pakai kontrol, ya, remote control ya. Mau masuk istana, remote control. Mau minta makanan, remote control. Minta istri, pencet remote control. Semuanya langsung datang. Pasti orang yang kayak gitu itu apa? Dikagumi benar, bikin tenang kita ketika dekat dengannya. Lah Allah Subhanahu lebih hebat daripada itu. Nah, maka kemudian jadi pertama ilah itu kalau hati kita tenang kepadanya. Jadi ilah adalah zat yang manakala kita mengingat kepadanya hati kita tenang. Yang kedua, manakala kita ingat kepadanya maka kita merasa dilindunginya. Maka alia fulanun bi fulan wuli abihi. Wuli abihi itu apa? Aduh, bahasanya wuli abihi itu agak sulit bahasa Indonesianya. Wuli abihi itu artinya apa? Gandrung. Merasa tidak ada nilai diriku kecuali dengannya. Itu wuli abihi. Wuli abihi itu di mana kita tidak akan tenang kecuali berdampingan dekat dengannya. Lepas dikit sudah kegundahan luar biasa. Kayak kecanduan itu loh. Kalau candu itu kalau nggak ada kan gimana? Gelisah terus. Nah, orang beriman mengilahkan Allah manakala dia selalu gandrung dan selalu apa namanya? Tidak tenang hatinya kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wuli abihi. Artinya kalau nggak baca Quran sehari aja udah waduh, ada apa ini, pasti ada yang hilang dari hidupku. Oh ternyata belum baca Quran gitu. Kalau belum zikir kepada Allah, waduh apa ini? Nah, sudahkah kita begitu? Nah kita harus begitu. Ya kalau ingin mengilahkan Allah, kita tidak akan ditinggalkan, tidak ingin ditinggalkan Allah walaupun sekejap mata. Kan selalu gitu kan? Pada orang yang dicintainya, selalu ingatlah aku. Ya, aku akan selalu bersamamu. Kan gitu kan? Kemanapun aku akan selalu bersamamu. Gitu. Nah kita ingin dengan Allah begitu. Dan harus begitu ketika kita mengilahkan Allah. Nah karena kita merasa begitu, maka aliha abada. Abadahu. Beribadah kepadanya. Maka ilah adalah ma'luh, itu adalah al-ma'bud. Jadi al-ilah itu apa? Al-ma'bud. Jadi al-ilah itu adalah al-ma'bud. Maka kita merendahkan diri, kita tunduk kepadanya.
Ya, jadi aliha fulan abadahu. Maka al-ilah adalah al-ma'bud, yang diibadai. Nah, tentang ibadah apa nanti kita ini kan. Jadi begini. Al-uluhiyah berangkatnya daripada dialah satu-satunya zat yang menciptakan. Tidak ada satupun yang menciptakan kecuali Allah. Semua yang diklaim sebagai Tuhan tidak ada satu yang mampu untuk menciptakan sekecil apapun. Kalau kata Quran apa? La yakhluqu dzubaban wala wija tamaulah. Mereka tidak akan bisa membikin apa? Dzubab. Dzubab apa? Lalat. Walaupun mereka bersekutu untuk bikin lalat, satu lalat aja nggak bisa. Seluruh dunia ini untuk bikin satu lalat bisa? Nggak bisa. Allah lah yang menciptakan. Seluruh alam semesta ini yang memberikan rizki. Rizki itu apa? Semua untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup itu rizki. Itu hanya Allah. Karena semua yang mengatur alam semesta adalah Allah. Tauhid fir tadbir. Kita meyakini Allah satu-satunya zat yang mencipta. Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Allah satu-satunya zat yang mengatur kehidupan kita. Maka apa? Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Termasuk ibadah itu apa? Membenci setan. Itu ibadah enggak? Ibadah. Membenci orang kafir itu ibadah enggak? Ibadah. Membenci munafik itu ibadah. Termasuk membenci semua kemungkaran. Membenci semua kefasikan. Membenci semua kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karraha ilaikumul kufra. Dan Allah menjadikan kalian tuh benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Sudahkah kita membenci kemaksiatan? Atau masih suka dengan kemaksiatan? Nah ini. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah. Ilah adalah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Maka nanti masuk dalam perundang-undangan, ya. Masuk dalam hukum. Karena kalau kita ibadah kepada Allah harus mengikuti hukumnya. Kalau kita beribadah kepada Allah harus mengikuti undang-undangnya. Dan kalau kita beribadah kepada Allah harus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekarang ini kerajaan Allah itu diklaim oleh orang-orang, ya, orang-orang zalim. Gak tahu. Masih rame nggak itu demonya ini? Omnibus Law ya. Jadi undang-undang penciptaan tenaga kerja. Untuk siapa? Orang asing. Jadi orang asing Cina bebas masuk. Sementara rakyat sendiri silakan dicopot, silakan di PHK, silakan nggak usah kayak pesangon begitu. Itu undang-undangnya itu. Kapan disahkan? Di tengah malam. Karena Allah mengatakan yubayyituna laka minal qaul. Idh yubayyituna minal qaul. Mereka itu merencanakan makarnya malam hari. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilah kita adalah wa ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian adalah satu ilah. Enggak mungkin dua, karena kalau ada dua pasti berantem. La ilaha illahu. Ilah kalian satu dikuatkan, enggak ada yang lainnya. Enggak, karena la ilaha illahu. Cukup satu.
Cukup nggak satu? Ya, saya ingin tanya. Kalau ada orang Kristen ngomong pada kalian, jawabannya apa? Ini kalau ada pertanyaan ya. Mbak, kalian nyembah berapa Tuhan? Satu. Pantas kalian miskin gitu. Aku aja nyembah 3 Tuhannya aja miskin. Saya nyembah 3 Tuhan aja masih miskin. Apalagi nyembah 1 Tuhan. Pantas kalau kalian miskin. Jawabannya apa dia? Jawabannya apa? Kok diem? Saya tanya lo ini lo. Pertanyaan wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Wajar. Harus dijawab nggak? Harus. Kalau nggak dijawab, berabe kita. Jawabannya apa? Tak musyawarahkan dulu gitu jawabannya. Mana? Jawabannya gimana? Realita kita lemah, bener gak? Realita kaum muslimin miskin, bener gak? Lah diomongin gitu gimana? Oh ya memang gitu-gitu. Kemarin saya kaget juga itu apa namanya? Ada artis atau semalam ya mereka dia ngomong pindah Kristen gara-gara apa? Aku ketemu dengan Tuhan. Iya, ngerti-ngerti dia di belakang saya. Dan dia ngomong, aku berkati engkau. Waduh, hatiku selalu tenang. Maka aku ajak seluruh keluargaku untuk ikut Tuhan juga. Kan gawat ini. Masalah ketuhanan masalah penting ini, ya. Apa jawabannya? Meneng kabeh ya. Jawabannya apa? Yang Tuhan, 3 Tuhan kalian batil semuanya. 1 Tuhan cukup bagi saya karena hak dia, nggak ada yang lainnya. Loh, kok miskin? Loh, miskin nggak miskin tuh bukan urusan bahwa kalau saya miskin itu karena Tuhan saya batil, enggak. Allah mengendaki saya untuk menguji saya miskin dan saya tetap cinta kepada dia. Itulah buktinya. Saya miskin, saya kalah karena saya belum mengilahkan dia secara benar. Nanti aku akan buktikan dan kaum muslim akan buktikan bahwa ilah kami adalah yang paling benar dan satu-satunya yang benar. Adapun masalah miskin dan kaya itu prerogatif Tuhanku. Adapun masalah kalah, dia memang telah menjanjikan untuk menolongku karena aku mentauhidkannya. Dan kalau aku sudah mentauhidkannya dan tidak takut kecuali kepadanya, maka dia akan memberikan kekuatanku untuk mengalahkan kalian semuanya. Kan begitu. Adapun kalian kaya, bukan karena Tuhan kalian benar. Karena memang Tuhanku ingin menguji aku dengan memberikan kekayaan kepada Anda. Apakah kami masih yakin kepada Allah atau tidak? Gitu.
Karena kalau semua orang yang beribadah kepada Allah pasti kaya, semua orang kemudian ibadah pada Allah. Jadi iman tidak ujian lagi. Kalau semua orang kafir selalu apa? Mati semuanya, nggak akan jadi orang kafir. Jadi kafir dan iman bukan ujian lagi. Ya. Tapi cukup karena Allah Ar-Rahman yang amat penyayang dan bisa menyayangi dan selalu menyayangi, selalu memberi dan bisa memberi tanpa batas. Itulah, hatta orang kafir pun dikasih kasih sayang oleh Allah. Orang kafir dikasih sayang oleh Allah enggak? Iya, cuma sikapnya kufur, maka kasih sayang Allah menjadi laknat baginya. Nah, coba kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan. Sekali lagi, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah kepada kita. Kok tulisannya kok kuning? Tapi enggak apa-apa. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Perhatikan nih. Yang perlu kita ibadah itu adalah Rabb. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Rabbakum alladzi khalaqakum. Ya. Perhatikan. Udahlah, nggak apa-apa, kuning nggak apa-apa. Penting bisa dilihat ya. Orang-orang beriman, perhatikan ini. Ini runtutan logika. Hai manusia, sembahlah Rob kalian. Yang kita sembah ya adalah yang Rob, Tuhan tertinggi. Menjadi Rob itu syaratnya apa? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yang tidak bisa mencipta tidak boleh jadi ilah. Yang tidak bisa mencipta tidak boleh jadi Rob. Rob itu dasar utama, syarat utama dalam mencipta. Yang kedua, dia bukan hanya mencipta saja. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa. I'dad, menyiapkan fasilitas buat kita. Langit sebagai hamparan. Langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Kemudian imdad, mensuplai. Wa anzala minas samaa'i ma'a, mensuplai minuman. Fa akhraja bihi minas samarat, mensuplai makanan. Keberadaan kita, fasilitas kita. Yang ketiga, kebutuhan kita. Semua Allah yang ngasih. Fala taj'alu lillah. Loh kok lillah? Muncul nama. Berarti Rabb kita Allah. Ilah kita Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini logika dahsyat loh. Kalian tahu kan yang bisa menciptakan Allah. Kenapa nyembah selain Allah? Kalian tahu yang memberikan rizki kalian Allah. Dan yang mencintai kalian Allah. Yang menurunkan Quran adalah Allah untuk kehidupan. Kenapa kalian menyekutukan Allah dengan menjadikan sistem selain Allah, sistem dari selain Allah kalian jadikan sistem hidup kalian? Ya. Ini Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Satu ayat ini menggugurkan ketuhanan Isa, ketuhanan Buddha, ketuhanan Wisnu, Siwa, termasuk ketuhanan Jokowi.
Karena ada yang nuhankan Jokowi. Iya. Wala ketuhanan Megawati. Iya. Yang kedua, firman Allah. Satu-satu aja ayat-ayatnya. Allah. Tadi kan fala taj'alu lillah, berarti Allah Rabb kalian. Allah adalah u'budu, berarti ma'bud kalian. Kemudian kenapa Allah yang Rabb? Kenapa Allah yang ilah? Kenapa Allah yang ma'bud? Kita ayat berikutnya, surat Al-Baqarah, ayat kursi. Allah. Siapa Allah? La ilaha illahu. Kenapa la ilaha illahu? Karena apa? Dia itu al-hayyu, yang maha hidup. Yang maha hidup, sempurna hanya Allah. Yang selain Allah mayyit. Innaka mayyitun wa innahum amwatun ghairu ahya. Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Al-Qayyum apa? Yang selalu menegakkan makhluknya, mengurusi makhluknya, itu qayyum, dari qama yakum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak kena kantuk wala tidur. Wala tidur wala ngantuk. Ngantuk dikit aja enggak. Sinah itu awal tidur, awal ngantuk itu sinah. Lahu ma fis samawati wa ma, milik Allah lah. Jadi Rabb itu yang memiliki langit dan bumi. Selain Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa lagi yang mampu memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya? Enggak ada. Nabi Muhammad pun enggak bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ya, ilmu enggak mungkin kita kuasai kecuali dengan izinnya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Di sana ada kursi, di sana ada langit dan bumi. Perhatikan, perumpamaan antara kursi langit dan bumi kayak apa? 7 langit 7 bumi itu dibandingkan kursi Allah seperti tameng. Tahu tak tameng? Di situ ada 100 rupiah logam, jumlahnya 7. Perbandingannya berapa persen? Jadi kursi dibandingkan dengan 7 langit 7 bumi, 7 langit 7 bumi itu yang di antara matahari yang di atas sana itu jutaan kali daripada matahari kita, bintang itu. Itu semuanya seperti 7 logam 100 rupiah diletakkan di tameng yang besar untuk perang itu. Jadi berapa kecilnya Indonesia? Bisa dititik enggak? Titik pun enggak. Apalagi Ibn Abbas. Apalagi kita enggak. Taib, bandingkan kursi dengan arsy Allah. 100 rupiah dilemparkan di tengah lapangan. Lapangan itu gambarannya seperti arsy. Kursi seperti 100 rupiah. Terus antara arsy dengan langit dan bumi kayak apa? Gak ada apa-apanya. Itu Allah yang menguasainya. Nah gitu loh. Arsy Allah begitu agungnya. Kursi Allah begitu agungnya. Semuanya tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas berikutnya apa? Nah, siapa ilah yang memegang kendali rahmat? Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmatnya, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di,
fala mursila lahu, tidak ada yang bisa melepaskan min ba'di setelahnya, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kalau Allah ngasih rahmat kita, insya Allah terjadi. Walaupun kekejaman rezim begitu dahsyatnya, nggak pernah salah. Yang penting Allah ngerahmati kita. Kenapa? Rahmat Allah yang Allah megang. Kalau Allah lepas, lepaslah. Allah genggam, genggamlah. Maka apa? Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah? Hai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu fa anna tufakun. Maka tenang aja deh. Terserah Allah kapan membuka kerannya, benar gak? Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian, tenang aja. Ya, saya dalam pandemi ini saya katakan bisnis saya macet. Ya, investasi saya macet. Tapi senang juga sih. Apa? Oh, berarti Allah nguji. Ngujinya apa? Ngujinya apa? Allah ngasih tahu kepada saya, rezeki itu dariku, bukan dari investasi. Investasi itu salah satu dari kerannya saja. Kalau kerannya mati semuanya, memang kerannya mati semuanya, nggak ada yang dibuka. Nanti kalau 10 keran mati, nanti insya Allah dibuka keran yang lainnya. Benar nggak? Benar nggak? Nah, maka saya tenang aja. Di pandemi ini macet semuanya, iya. Keran-kerannya macet kan, tapi tenang aja. Kenapa? Yang penting pemilik kerannya tidak macet. Iya. Jalanin aja hidup, tenang aja, senyum. Gak usah gundah. Al min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Jadi Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Maka tawakal kita harus pemberi rizki, jangan kepada rizki itu. Baik. Kita lihat nih, bagaimana kalau kita kepada Allah dan hati kita dekat kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wa anistaghfiru rabbakum. Nah, istighfar itu kepada Rabb. Taubat itu kepada Rabb. Kita harus selalu kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasana. Allah memberikan kesenangan kepada kalian, kesenangan yang baik. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai kapan? Mati. Jadi kalau kita, Rob kita benar, iman kita kepada Rob benar, maksud saya. Kalau Rob pasti benar ya. Itu mestinya hidup itu senang. Mut'ah itu apa? Kesenangan kan? Jadi kalau senang aja, kenapa? Hidup sekali kok susah. Hidup di dunia sekali atau 2 kali? Sekali atau 2 kali? Enaknya hidup sekali senang atau susah? Jadi bahasanya hidup sekali aja biar susah atau hidup sekali senang? Hah? Senang kan? Caranya gimana? Istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Kalau tobat kepada Allah, hidup kita senang. Prinsip saya, hidup aja sekali, kenapa harus susah-susah amat ya? Maka susah aku tinggalkan aja. Gimana cara itu? Ribut dengan istri, udah ditinggalkan aja. Wong kita nggak ingin susah-susah hidup, bener gak? Nanti pasti baik sendiri, bener gak? Jadi segala masalah nggak usah dipikirkan. Memang kalau masalah kita pikirkan selesai? Enggak. Yang penting diselesaikan, jangan dipikirkan aja. Bener gak? Kesusahan nggak usah dipikirkan kan?
Benar. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Jadi kalau kita istighfar kepada Rabb kita, Dia akan memberikan semua yang memiliki keutamaan atas keutamaan. Ya. Baik. Siapa Rabb kita? Kita lihat nih. Logika. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Rabb kalian. Rabb kalian itu apa? La ilaha illa. Ilah kalian itu, ya Rabb kalian itu, nggak ada yang lainnya. Ternyata Rabb itu yang menciptakan. Khaliqu kulli syai'. Allah itu khaliqu kulli syai', maka Allah itu Rabb kalian, maka Allah itu ilah kalian. Fa'budu, beribadahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Rabb kita, ilah kita adalah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wakil itu apa sih? Wakil itu apa? Yang menghandle segala masalah. Biasanya gini. Kalau itu konteksnya manusia. Konteks Allah beda, wakil ya. Tenang aja, aku sudah punya wakil di sana kan gitu kan. Ada masalah? Ustaz, ini ada masalah saya ini. Udah hubungi si fulan, dia wakil saya. Beres gitu. Iya enggak? Nah, bayangkan bagaimana indahnya Allah. Allah yang maha berkuasa. Allah bukan yang lemah. Allah menampilkan aku wakilmu. Hebat gak? Iya kan? Karena semua kita merasa lemah, perlu wakil enggak ya? Ternyata wakilnya lebih kuat daripada kita. Coba bayangkan. Kalau ada orang mengatakan, tenang aja, Mbak, aku wakilmu, aku beresi semuanya. Kita tenang. Nah ini Allah mengatakan, aku wakilmu. Jadi ketika Allah mengatakan, aku wakilmu, kemudian kita nggak tenang, berarti pelecehan kepada Allah dong. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah mengurusi segala sesuatunya, membereskan segala sesuatunya. Allah melindungi segala sesuatunya. Ini penting untuk kalian kalian mantapkan dalam diri kalian. Karena apa sekarang ini musuh fisik begitu banyaknya. Musuh-musuh kita itu seakan-akan memiliki segala sesuatu, seakan-akan ya. Duit sama mereka. Pamannya nggak tahu isu atau benar. Tapi disampaikan oleh para ustadz-ustadz Jinping, Presiden Cina, Jinping ya, nggak tahu Jinping atau Jamping atau Jinping udah ngomong kepada Jokowi, serahkan kekuasaan kepada kami. Kami ingin mengumumkan Indonesia sebagai tanah jajahan Cina. Kenapa? Sudah punya 500.000 tentara di Indonesia. Jadi tenaga kerja yang datang itu adalah tentara-tentara merah. Kalau kita lihat gitu kira-kira gimana? Karena apa? Gatot Nurmantio mengatakan kalau kami perang dengan Cina bertahan 3 jam udah luar biasa. Bisa bertahan 3 jam itu sudah luar biasa. Itu yang dikatakan Gatot Nurmantio. Rasanya gimana kita ini ya? Tapi kalau kita kenal dengan Allah, kita tidak boleh menyerah. Karena semuanya itu dalam genggaman Allah. Allah lebih besar daripada Cina. Saya katakan, kalau kita lepas iman kita kepada Allah, sudah. Gak bisa apa-apa kita benar.
Wong kita kuat aja, kalau lepas sama Allah nggak bisa apa-apa. Apalagi kita lemah ini. Semalam habis kajian di sini saya langsung diminta untuk datang ke sini. 300 laskar kumpul. Kenapa? Sekarang ini terjadi penyerangan terhadap laskar di mana-mana. Jadi termasuk juga penyerang pada ustadz dengan surat dibacok kepalanya. Banyak. Dan repotnya setelah itu apa? Yang bacok adalah orang gila, maka bebas. Padahal dia bisa punya Instagram, dia punya ini. Dia selfie-selfian dengan penguasa, gitu. Terus dibilangnya apa? Gila. Nah, saya diminta untuk ngasih apa? Pengarahan, bagaimana sikap kita. Ya, iman kita kepada Allah harus kuat. Dan kita tidak boleh menyerah. Kita melakukan perlawanan sesuai dengan konstitusi kita. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Kalau kita zalim harus melawan, tapi jangan mendahului. Insyaallah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dulu itu Allah bisa memenangkan kaum muslimin melawan hulagu. Tahu kalian hulagu kan? Ketika hulagu itu menguasai kaum muslimin apa? Duduk di sini ya. Aku mau pulang dulu ngambil pedang untuk menggal Heranda. Itu nggak berani pergi deh. Dia tetap nunggu. Bagaimana lemahnya kaum muslimin. Itu ternyata ketika kaum muslimin bergerak dan kembali kepada Allah bisa ngalahkan. Maka saya ingin katakan kepada kalian, kuncinya satu, kalian dekat dengan Allah aja. Ikhlaskan niat kita untuk Allah, tauhidkan Allah. Insya Allah kita kuat. Kita mulia, hidup atau mati. Ini penting banget zaman sekarang. Fata'alallahul malikul haq. Coba kita lihat lagi. Allah itu bukan hanya Rabb, tapi Raja. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, Raja yang benar. Ya. Maha tinggi Allah, Raja yang benar. La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Dia, Rabbul Arsyil Karim. Rabb Arsy yang mulia. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Lahul mulku. Miliklah segala kerajaan. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Fa'anna tusrafun. Bagaimana mendepan. Jadi perlu kita ketahui sisi kekuatan Allah harus. Allah itu kalau ingin menghancurkan orang kafir gampang enggak? Namrud yang mengatakan ana uhyi wa umit. Matinya apa? Jadi nggak perlu dihadapi oleh Ibrahim dengan kapaknya. Cukup apa? Bereslah, Allah yang beresin. Masukkan itu serangga ke hidungnya, masuk ke otaknya, selesai urusan. Dia kesakitan, jebles-jebleskan kepalanya ke tembok berkali-kali, kemudian mati karena itu. Kamal Ataturk juga gitu juga kan. Sampai nyawa jasadnya pun nggak bisa dikuburkan. Jadi setelah dikuburkan melencat. Iya, Kamal Ataturk itu nggak dikubur, tapi akhirnya apa? Ditutup dengan batu yang besar banget itu. Jadi orang-orang kafir itu kalau mau dihancurkan Allah gampang banget. Ini penting, jadi kita harus tahu bahwa Allah lebih kuat dari segala-galanya. Cuma Allah nguji mereka dulu dengan kita. Kita suruh menghadapi mereka. Takut gak? Ya, kalau kita nggak takut, kita berlindung kepada Allah. Dulu kemerdekaan kita, ya bambu runcing sama bom ya nggak nyambung ya. Tapi buktinya menang, gitu loh. Buktinya menang, bisa sepanjang masa bisa.
Oh gitu. Raksasa cuma dihadapi dengan pelinteng. Ya, Nabi Daud alaihissalam kan cuma dengan pelinteng kan? Ketapel, pelinteng. Artinya, ya caranya bisa berubah, tapi apa? Bisa sesuatu yang mungkin nggak diperhitungkan, ternyata selesai. Menunggu ketulusan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dalam berbagai ayatnya, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu sekarang kita sedang belajar itu, Allah tahu. Dan Allah tahu di mana hati kita. Yakin sama Allah atau masih ragu? War-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malik, Raja. Al-Quddus, Raja dan Aziz. Raja Aziz itu apa? Kehendaknya tidak mau diganggu dikit pun. Apa Aziz? Apa kata Aziz? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Aziz itu apa? Aziz itu apa? Maha perkasa itu apa? Kuat itu apa? Aziz itu artinya gini loh. Perhatikan, Aziz itu apa? Semua kehendaknya nggak ada yang bisa nolak, pasti jadi. Orang itu kalau ingin suatu ditolak, ingin satu ditolak, kan merasa dirinya nggak dimuliakan, benar nggak? Iya. Dan setiap kali diinginkan harus terjadi, itu mulia. Allah Subhanahu wa taala kehendaknya tidak akan tertolak. Dan Allah menghendaki kaum muslimin menang. Tapi Allah mensyaratkan, asalkan orang itu benar-benar iman kepadaku. Maka sebetulnya saya cuma ingin 12.000 orang, tapi imannya 100%. Saya cuma menanti 12.000 kader dari Ibnu Abbas. Saya gunakan mereka untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi 12.000. Tapi imannya harus 24 karat. 12.000 tapi imannya 100%. Nggak boleh kurang. Nggak bisa diwakili 48.000 kalau imannya 50%. Dan tidak bisa diwakili 1 miliar kalau imannya cuma 1%. Jadi saya cuma menanti dari Ibnu Abbas ini orang yang yakin kepada Allah 100%. Jumlahnya 12.000. Saya guncangkan Indonesia. Saya yakin benar. Nah, kemana-mana saya mencari kader. Kader saya apa? Seluruh pondok-pondok pesantren. Melalui siapa? Ustadz-ustadznya. Ustadz pondok pesantren saya bilang, ayo kita bersama-sama. Semua santri kita adalah kader kita. Kita tunggu siapa yang. Nah, kalau nggak hafal Quran, nggak selesai 15 juz ngomongnya, ya itu karena orang tua saya nggak ngingetkan, sudah itu berarti udah tersotir dia. Ya, yang apa namanya dengan K-popnya, sudah tersotir gitu ya. Ya, kita ingin 12.000. Kenapa? Allah itu raja kok. Raja itu butuh tentara yang kuat. Ya, harus sesuai dengan rajanya. Rajanya itu aziz, maka tentaranya harus aziz pula, gitu loh. Coba kita lihat, ini kan Allah mengungkapkan kesempurnaan dirinya kan. Allah begitu kuatnya, Allah begitu sempurnanya. Dan tidak ada yang bisa menolak. Allah raja. Allah yang memberikan rasa aman, Allah yang memberikan rasa selamat, ya. Allah yang menutup segala kekurangan, Allah yang menunjukkan keagungan kebesarannya. Semua bertasbih kepadanya. Jadi kalau seluruh alam semesta bertasbih, kita sebagai hambanya harus bertasbih kepada Allah dong. Nah,
Berikutnya apa? Kita lihat. Ternyata ilah itu dari mengilahkan. Nah, apakah kita sudah mengilahkan Allah? Atau malah kita mengilahkan hawa nafsu? Ataukah kita mengilahkan duit? Apakah kita mengilahkan manusia yang punya kekuasaan? Ini yang jadi masalah. Ilmu yang telah kita pelajari, kita untuk menguatkan uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ilah itu ada hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsunya, ilahnya ya sudah rapuh sekali. Kita lihat surat apa ini? Al-Jathiyah ayat 23 ayat 24. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat atau apa pendapatmu? Siapa yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya? Kok hawa nafsunya itu gimana? Kok ilah kok hawa nafsunya itu gimana? Nafsunya sebagai ilah itu maksudnya apa? Semua yang diinginkan diperturutkan. Nggak peduli taat atau maksiat. Iya nggak? Apa engkau nggak perhatikan? Apa pendapatmu? Siapa yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya? Kalau sudah gitu, wa adallahullahu ala ilmin. Allah menyesatkan dia dalam kondisi dia berilmu. Wa khatama ala sami wa qalbi. Allah menutup mata dan pendengarannya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah menjadikan di matanya sumbat. Faman yahdihi min ba'dillah. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa menunjuki dia selain Allah? Afala tadzakkarun? Jadi kalau orang itu nafsunya yang dinomorsatukan, sudah runtuh semuanya, akal pikirannya, ilmunya, walaupun dokter, walaupun kiai, nggak ada gunanya. Dan orang itu tidak ada yang bisa menunjuki kecuali Allah. Ujung-ujungnya apa? Materialistik. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nah. Hidup itu cuma dunia ini, habis ya sudah. Tinggal masa-masanya habis ya mati. Nah gitu loh. Banyak gak orang yang gini? Banyak gak? Profesor, doktor kehilangan kehormatannya gara-gara duit. Ada gak? Sangat banyak. Munafik zaman sekarang itu banyak. Repotnya munafiknya dari kalangan ulama. Itu mengerikan sekali ini. Baik. Berikutnya, ini. Saya katakan, ilah itu ada dua. Ilah yang hak dan ilah yang batil. Kalau kita mengilahkan yang hak, insya Allah kita kuat, kita baik, kita bahagia. Jalan hidup kita jelas. Tetapi ketika orang mengilahkan yang batil, walaupun secara status kita masih muslim, tapi sebetulnya kita sudah tidak muslim lagi. Karena kita sudah musyrik. Yaitu apa? Musyriknya itu musyrik karena ilah duit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar. Apa? Celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dinar. Hamba apa? Emas. Ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dirham. Hamba perak. Wa abdul khamisah. Wa abdul khamilah. Riwayatnya khamilah. Khamisah itu apa? Khamisah itu pakaian. Kalau khamilah itu furniture. Jadi apa? Aksesoris ya. Celakalah hamba
emas, hamba perak, hamba pakaian, hamba aksesoris. In u'tiya radhi. Nah ini kalau dikasih dikasih duit puas. Wa ilam yu'ta sakit. Kalau nggak dikasih, jadi kalau jadi panitia harus ada duitnya, nggak ada duitnya murka. Ta'isawan takas, celaka dan tersungkur. Intakas itu apa? Tersungkur. Ta'isa celaka, wan takas tersungkur. Wa idza syika, dan jika orang itu syika dari syauq, syaka syika, syik itu artinya mendapatkan duri, kena duri. Syika mendapatkan duri. Falan takosya, intakosya itu nyabut durinya. Jadi kalau dia mendapatkan musibah, nggak bisa lepas dari musibah itu, nggak bisa lepas dari bencana itu. Dia langsung putus asa. Ini celaka. Jadi ada hamba duit itu ada. Yang paling berat sekarang ini apa? Hamba jabatan. Maka kemudian apa? Kalau nggak puas dengan partai, bikin partai lagi. Karena nggak jadi penguasa lagi, keluar bikin partai lagi. Tiba-tiba dukung apa? Anaknya Jokowi. Ada yang nggak gitu? Ada. Masuk PDI. Jadi di mana? Di Jogja itu begitu. Garbi, Gelora. Jadi Gelora itu katanya ingin perjuangan, tetapi apa? Dia gabung dengan PDI dalam rangka mengalahkan PKS. Dan terus yang cari apa? Kalau bergabung dengan PDI apa nih? Ya. Maka kalau di antara bapak-bapak kalian ada yang di Garbi atau di Gelora, hati-hati. Bergabung dengan PDI itu mencari apa? Oke. Terus kata Allah, orang yang kata Rasulullah, tuba li abdin, sangat beruntung seorang hamba, akhidun bi inani farasihi, yang selalu memegang pelana kudanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi orang yang siap selalu dalam pos di jalan Allah. Ash'af ra'suhu, rambutnya acak-acakan. Mughbarratun qadamah, kakinya pun berdebu. Tetapi apa? In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau ditentukan dia menjadi satpam, maka dia di satpam. Wa in kana fis saqah, kalau dia dalam barisan terbelakang, paling belakang, kana fis saqah, dia garisan yang paling belakang. Penampilannya mungkin nggak diperhitungkan. Ini sta'dzana lam yu'dan. Kalau minta izin mau masuk nggak boleh. Wa in syaffa lam yusyaffa. Kalau ngasih rekomendasi ditolak rekomendasinya. Tapi dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Maksudnya apa? Sehebat apapun penampilan seseorang, kalau sudah menjadi hamba kekuasaan, hamba duit, ilahnya kekuasaan dan duit, nggak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun orang itu penampilannya mungkin tidak menarik atau nggak dipercaya, tetapi kalau ikhlas kepada Allah, dialah orang yang paling bahagia. Udah jelas tentang hakikat uluhiyah? Qul huwallahu Allahus satu tapi as-somad. Somad itu apa? As-somad artinya zat yang seluruh hati hamba terfokus kepadanya. Itu as-somad. Kenapa as-somad? Karena ada yang menafsirkan as-somad itu as-sayyid alladzi intaha ilaihi su'duduhu. Tuan yang sempurna ketuanannya. Jadi apa? As-somad itu adalah zat yang kaya sempurna dalam kekayaannya.
Agung, sempurna dalam keagungannya. Sempurna dalam kesempurnaannya. Sangat sayang, sempurna dalam kasih sayangnya. Itu As-Somad. Karena apa? Hati manusia tertuju kepadanya. Jadi jangan sampai hati kita lalai dari Allah. Saya ingin tanya. Kalau ada orang kaya. Saya berikan gambaran ya, ilustrasi. Kalian punya teman itu sangat kaya, sangat baik, sangat perhatian. Ngomong kepada kalian. Mbak, kalau ada apa-apa hubungi saya. Aku bagian daripada engkau bagian dariku. Jangan lupakan aku, ada apa? Bilang. Terus tiba-tiba engkau ada masalah. Terus ngomong dengan teman yang gak bisa apa-apa. Kemudian dia ngomong, loh kok engkau hubungi saya? Lah ada apa hubungan engkau dengan dia? Wajar gak? Sekarang gini. Allah bilang gak pada kita? Aku amat kaya. Aku amat sempurna. Mintalah kepadaku, akan berikan. Aku sangat dekat pada engkau. Melebihi dekatnya urat nadimu. Begitu enggak? Terus kalau kita ada masalah mengadu kepada seorang, kira-kira gimana? Ada apa dengan kekasihmu utama? Benar enggak? Jadi yang jadi masalah adalah hubungan kita dengan Allah. Allah marah dong. Allah janjikan menolong kita sementara hati kita tertuju kepada selainnya. Iya, Allah marah dong. Allah tersinggung bahasanya. Kenapa hati kita kepada selain Allah? Kenapa kita kagum kepada selain Allah? Tidak kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, dan jangan dibayangkan Allah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak bisa dibayangkan. Semua bayangan kita tentang dunia, tentang Allah, pasti bukan Allah. Karena apa? Allah tidak akan sama dengan dan semua imajinasi kita pasti makhluk. Benar gak? Semua imajinasi kita dari apa yang pernah kita lihat, dari apa yang kita dengar, itu makhluk. Maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, kalau mau hubungan, ya, hubungan apa? Uluhiyah dengan bagian ekonomi, ini salah satunya. Ekonomi apa? Salah satu ekonomi. Kalau kalian belajar untuk ijazah, itu berarti ekonomi itu. Ya, kita dagang, itu ekonomi. Apa hubungannya? Perhatikan. Ilah adalah zat yang diibadai dengan klimaknya ketundukan dan merendahkan diri, disertai sempurnanya cinta, harap dan takut. Aplikasinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, komitmen dengan batasan-batasannya, termasuk di dalamnya aturan dalam ekonomi. Saya ingin katakan, ekonomi jangan menjadi tujuan belajar kalian. Naib banget. Pikirannya, Pak, aku akan masuk ke dokteran, duitnya kan gede. Waduh, itu salah total, ya. Itu salah total. Jangan sampai kalian belajar melanjutkan ke perguruan tinggi karena orientasi duit. Haram. Terlalu menghinakan diri Anda. Benar nggak? Ekonomi adalah sarana, sedangkan ibadah kepada Allah adalah tujuan. Jadi tujuan ekonomi adalah ibadah kepada Allah. Maka aktivitas ekonomi harus komitmen dengan nilai-nilai ibadah. Ini saya hubungkan salah satunya dengan apa? Ekonomi. Nah, kalau dalam pendidikan pasti, ya, tujuan pendidikan yang utama adalah memperkenalkan peserta didik kepada Allah. Satu kunci, saya berhasil mendidik kalian kalau kalian dicintai Allah dan kalian mencintai Allah. Itu aja. Ya. Catat baik-baik di hati kalian. Ukirlah di hati-hati kalian. Tujuan saya mendidik kalian bagaimana kalian dicintai oleh Allah dan kalian mencintai Allah. Allah dekat dengan kalian, kalian dekat dengan Allah. Kalian memberikan loyalitas kepada Allah, Allah pun menjadikan kalian sebagai walinya.
Kalau itu berhasil dan itu kalian rasakan, di mana dan kapan saja, saya akan tenang bahwa kalian menjadi orang yang bermanfaat di mana saja. Tapi kalau itu nggak ada, maka berarti kegagalan dalam pendidikan. Oke, itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.